makna tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ngulik Sumenep siang ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, yang tune in melalui RRI digital kami atau frekuensi kami 101,3 MHz, dan yang tune in juga melalui YouTube kami di channel RRI Sumenep.net. Di ngulik kali ini pendengar, kita kedatangan tamu nih, dan mungkin saya bilang rombongan gitu ya. Oke pendengar, kita akan bahas terkait topik kita pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu dampingi siswa koleksi prestasi dari berbagai beragam kontestasi. Sudah hadir di studio Bapak Beni Kurniawan. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam Mbak. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat dan semangat ya? Semangat. Dan ada bersama juga dua adik-adik kita. Yang pertama ada Muhammad Farel Fahrezi. Assalamualaikum Farel. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Oke, kemudian ada sumber di sebelah saya nih. Ada Kanah Silka. Jannah. Jannah Silka. F Jannah Silka. F-nya apa nih? Fafil Jannah Silka. Panggilannya Silka ya. Iya. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Bangun jam berapa tadi? Bangun jam 4. Takutnya mau on air di RRI terus nggak bisa tidur nggak ya? Oke baik pendengar, narasumber kita pada pagi hari ini menarik sekali topik kita ya, karena prestasi yang didapatkan ini juga sumbangsih dari beberapa pihak. Salah satunya ini guru yang memiliki peran penting mendorong siswa mencapai prestasi melalui berbagai lomba. Dengan merancang dan membimbing siswa dalam mengikuti kompetisi guru dapat mengidentifikasi potensi dan bakat unik setiap siswa. Lomba juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan. Melalui partisipasi aktif dalam lomba, siswa tidak hanya meningkatkan pengetahuan mereka, tetapi juga memperoleh pengalaman berharga dalam mengelola tekanan dan bersaing secara sehat. Nah, pendengar, sebelum kita ngobrol ya, mungkin saya akan spill dulu prestasi-prestasi yang didapatkan oleh dua adik-adik kita nih, generasi penerus bangsa nih, Pak Beni ya. Iya, benar. Oke, ini dari Fatil Jannah Silka dulu pendengar. Ini banyak nih ya, wow. Kelas 6 SD ya, kelas 6 SD Nurul Manan pendengar, dan prestasi yang didapatkan ini peringkat 8 lomba literasi numerasi sains tingkat provinsi 2024, kemudian top 20 lambda matematika di tahun yang sama Semadura, top 10 bidang matematika pada aksara di 2024, juara 1 OSN matematika tingkat kecamatan Gapura, kemudian top 20 Omnas matematika tingkat kabupaten, top 10 Omega Matematika 2023 Semadura, juara 1 menulis carakan Madura sekecamatan Gapura, dan top 15 Omega Bahasa Inggris 2022 Semadura. Wow, banyak sekali. Kemudian pendengar, adik kita yang satu ini yang Farel nih ya, juga tidak kalah banyaknya nih, juga sama kelas 6 dari SD Nurul Manan pendengar, dan top 50 lomba literasi numerasi dan sains tingkat provinsi 2024 di tahun yang sama, top 20 lambda IPA Semadura, top 10 bidang PAI pada aksara, top 15 baca puisi pada aksara, top 15 Omega IPS 2023 Semadura, juara 3 Olimpiade PAI sekecamatan Gapura, juara 3 lomba baca pidato se Gapura, juara 1 baca puisi Semadura,
juara 1 baca puisi Madura sekecamatan Gapura, kemudian top 16 Olimpiade IPA Unija Semadura, juara 2 ISKO sekecamatan Gapura. Wow. Ini pasti juara yang didapatkan ini tak lepas dari peran serta guru nih ya. Mungkin Pak Beni nih. Ini dari banyaknya prestasi gitu ya yang didapatkan oleh dua adik-adik kita. Ini kalau berbicara pada membentuk suatu karakter begitu ya. Ini kenapa memang siswa harus dilatih berkompetisi dalam lomba. Ini lebih membentuk prestasi dari sisi akademisnya atau karakternya nih Pak yang menjadi fondasi awal? Kalau fondasi awal pasti karakter. Karakter ya. Sesuai dengan semboyannya sekolah kami, beradab dan berkemajuan. Nah, jadi karakter dulu akan dibentuk. Apa? Mental, ya kan? Kita kalau sudah mental kuat, oke, kita jalan semuanya. Baik. Kami memang di sekolah itu diwadahi, anak-anak ini diwadahi memang ada bimbel, Mbak. Bimbel khusus untuk anak-anak ini, memang ada untuk MIPA, matematika dan IPA. Ada juga bimbel untuk bahasa Inggrisnya, ada juga bimbel untuk, bukan bimbel sih kalau yang ini, ada CSD. CSD itu kami sebut itu Creative Student Day. Oke. Itu mengolah bakat dan minatnya anak-anak, entah itu di bidang seni, di bidang apa seperti itu. Di bidang seni pun ada puisi dan macam-macam. Jadi memang setiap major, setiap ini ya, setiap pelajaran gitu ya, setiap kesukaan itu memang ada wadahnya masing-masing gitu ya. Masing-masing. Ada memasak juga, mewarnai, semuanya kami wadahi. Semuanya. Ada menari, menyanyi, semuanya kami wadahi. Memang kalau melihat potensi anak itu berbeda-beda gitu. Iya. Pak. Nah, ini kemudian bagaimana cara guru dapat mengidentifikasi gitu potensi unik bakat siswa dari masing-masing nih? Kalau seperti itu awal tahun ajaran baru memang dari pertama kali kami mengadakan itu pun cuma hanya di Sumeneb itu pertama kali kami melakukan talent mapping. Oke, ini awal masuk gitu ya. Awal talent mapping. Ini SD. Oke. Kalau tahun lalu kita langsung dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena kan memang kami mulai dari awal, entah itu sebelum siswanya, guru juga seperti itu. Di talent mapping. Gurunya ini lebih kemana bakatnya juga. Nah, jadi ketahui sudah bakatnya. Sudah bakatnya masing-masing. Oh, ini auditori kemana? Ini kemana? Jadi kan dipilih untuk MIPA siapa saja, untuk bidang seni siapa saja, seperti itu. Jadi lebih fokus gitu Pak ya. Anak-anaknya juga. Baik. Ini ketika talent mapping ya sudah ada gitu ya, udah ada roadmapnya gitu. Ini pernah nggak misalnya ketika ini kadang selalu tidak beriringan apa yang dimau orang tua dan apa yang menjadi potensi anak tersebut. Pernah ada nggak seperti itu Pak? Tapi sebelumnya kami itu melakukan sosialisasi dulu sama orang tua. Ini nanti jika anaknya bakatnya, misalkan Farel nih, Farel selain di akademik ini lebih ke puisi. Jadi orang tua itu sudah kami, kalau bakatnya bukan hanya di akademik, jadi dimohon dimohon untuk mendukung anak ini. Jadi kebetulan semua wali murid welcome dan mendukung kegiatan anak-anaknya di sekolah kami itu didukung penuh sama orang tua, sama wali murid. Saya boleh ikut talent mappingnya nggak nih? Boleh tahun depan. Karena boleh tahun depan ya. Iya. Karena saya juga nggak tahu bakat saya apa nih. Oh ya. Oke baik, Pak Beni. Ini strategi Pak Beni gitu untuk memotivasi siswa. Karena kan kadang namanya anak-anak gitu ya. Kadang mereka juga ada di fase bosen nih. Ini kayak apa nih Pak? Kalau saya bisa, kalau anak sudah bimbel nih, waktu jauh bimbel biasanya anak-anak semangat, ini kenapa kok kayak lemes gini nih. Kalau ditanya, bosan Pak, capek, udah main. Katanya. Oh gitu ya? Dibuat main aja dulu. Nanti setelah 30 menit gimana? Sudah main-mainnya? Iya Pak, ayo balik lagi. Balik udah, lagi fresh gitu lagi. Ya. Jadi memang anak-anak nggak di-push terus-terusan belajar gitu ya? Karena ini juga namanya anak-anak gitu Pak ya. Dan itu anak-anak setelah misalnya di di mapping ya. Ini kan ada berbagai bakat dan itu rata-rata dilombakan ya. Rata-rata dilombakan. Anak-anak semangat nggak untuk lomba nih? Semangat pastinya. Kita tanya aja. Semangat ya, Farel ya. Hah, semangat. Semangat. Betul. Sebentar, saya konfirmasi dulu. Kalau pernah bosen ya? Bosen terus Pak, bosen terus disuruh main gitu. Pernah.
Tapi kalau Mbak Silka nggak bosan ya? Bosan juga. Bosan. Ragu-ragu tuh ya, ngomong bosannya ragu-ragu enggak kira dimarahin ada saya. Oke, baik pendengar, ternyata memang yang menjadi fondasi awal ini adalah klasifikasi bakat mereka masing-masing gitu Pak ya. Karena memang kaitan dengan otak kanan dan otak kiri gitu ya. Yang mana yang lebih potensi. Mendukung adanya dengan kurikulum merdeka ini kan juga mendukung Mbak. Seperti ini kan ada talent di talent mapping kan. Kalau kurikulum merdeka itu kan kita sebagai guru tuh siswa tidak dituntut untuk menyelesaikan semua materi, tapi sampai mana nih siswa ini bisa dan mampu. Misalkan di materi matematika, di bilangan misalnya, anak-anak hanya mampu sampainya di perkalian dan pembagian bilang negatif, ya itu yang saya ajarkan. Tergantung yang ini. Kemampuan anak juga kemampuan ya? Anaknya, karena di kelas dibedakan yang kemampuannya di atas, yang sedang dan yang biasa-biasa saja. Itu dikelompokkan beda-beda. Jadi ini ya guru juga ngajarnya juga sesuai tingkatannya sesuai gitu tingkatannya. Ya. Kadang anak-anak yang seperti ini mereka berdua ini disuruh jadi mentornya teman-teman gitu? yang lain memang kok di kelas. Kayak Mbak Silka nih ya, matematika ya hobinya ya. Iya. Tadi kalau saya lihat prestasinya nih rata-rata banyak juara matematika nih ya. Iya, betul ya. Itu matematika itu kenapa sih suka matematika gitu? Ini kan yang selalu menjadi pertanyaan semua orang gitu ya. Kenapa suka matematika Mbak Silka? Suka hitung aja. Suka ngitung ya. Karena suka ngitung gitu. Awalnya memang atau suka angka enggak ya? Suka ngitung ya? Yang pastinya jawabannya pasti. Iya kalau matematika itu ilmu pasti gitu iya ya. Kan? Berarti mau makan apa hari ini? Mau makan ayam gitu. Pasti ya. Jawabannya sudah dihitung 1 tambah 3 4 ya. Iya itu ya. Ilmu pasti ya. Oke, baik mendengar dan kalau untuk ini Pak kayak bimbel gitu ya. Itu dilaksanakannya selepas sekolah, selepas kurikulum yang memang harus dikerjakan, dijalankan atau bagaimana sistemnya? Di Nurul Manan ya. Ya. Baik. Kalau bimbel itu di luar jam sekolah biasanya, Mbak. Setiap hari itu sudah jam 4 itu sudah ada, karena masih kalau jam 3 sampai jam 4 ada madrasah kan. Kita gantian kan ruangannya. Jadi bimbelnya jam 4 atau bisa nanti habis Isya kita bimbel. Tapi kalau memang mau lomba sudah tinggal seperti sekarang ini sudah tinggal beberapa hari menuju lomba ya. 29 ini tanggal 29 ini anak-anak ini akan menuju lomba lagi. Lomba apa? Di MTS 2. Oh, di MTS 2 sini lomba matematika, IPA, bahasa Inggris juga, PAI juga ada. Wah, saya mau daftar nih. Nah itu setiap hari, misalkan saya nih ngajar di kelas 4 sekarang, anak ini saya bawa, saya ambil. Oh gitu. Untuk latihan-latihan mengerjakan soal dengan saya, ikut gitu. Berarti intens ya kalau sudah dekat. Oke, baik. Mungkin ke Farel dulu nih. Ini jadi kan memang double gitu ya, habis sekolah harus belajar untuk bimbel. Ini apa sih yang sebenarnya bikin menyenangkan untuk ngikutin lomba-lomba nih menurut Farel? Ya senang kalau ikut lomba. Kenapa kok senang kalau ikut lomba? Bisa tahu Banyak hal. bisa punya teman baru. Gitu ya. Iya. Dan mempelajari hal yang belum dipelajari gitu ya. Iya. Kalau Farel ini fokus ke puisi ya Farel ya? Puisi juga ya. Iya. Itu punya karangan sendiri nggak Farel? Belum ya. belum. Kalau untuk tadi sempat bahas ini ya, salah satu penyair favorit ya. Siapa tadi? Arah Jamali. Arah Jamali. Apa judul lagu yang paling disukain Farel? Judul puisinya apa? Judul puisinya? Bahasa Madura Dara Campur Marda. Dere Campur Marda. Boleh nih di spill sedikit nih, kayak apa nih puisinya? Ayo, Ingat nggak? Coba dong, kita penasaran. Oh ini si Farel juara ini dan itu, kayak apa sih gitu? Coba, ayo Farel, dikit aja. Lupa ya, oke. Berarti next kesini bawa catatan ya. Oke. Farel lomba PAI juga tadi ya? Iya. PAI ini Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam, oke. Kalau Farelnya sendiri paling suka kalau ikut lomba apa nih? IPA. IPA justru. Nah ini Pak, kalau misalnya kayak Farel nih ya,
dalam satu anak itu ada berbagai potensi kayak dia bisa puisi, dia bisa IPA, PAI atau lain. Ini gimana cara guru bisa benar-benar ini ya kayak injek bakat mereka dan potensi supaya increase. Ini seperti apa? Kan seperti diketahui yang tadi setelah di talent mapping kan anak-anak kadang bakatnya bukan hanya satu. Iya. Seperti Farel ini bisa buat kerjaan tangan juga bisa, Silka juga bisa. Oh, oke. Ini serba bisa mereka berdua ini. Mau ikut lomba yang apa aja ya atau yang bernalar itu bisa. Oke. Jadi memang kami sudah biasanya kalau ada lomba, akan ada lomba ini. PAI misalkan nih atau bahasa Indonesia atau IPS, siapa Pak yang mau? Biasanya teman-teman nanya, siapa Pak yang mau diikutkan? Coba deh Farel sama Silka kalau ini gitu ya. Karena memang ada beberapa anak juga yang hanya fokus di satu mapel aja di IPA misalkan seperti itu, ada di matematika saja. Kalau ini memang berdua ini memang mau lomba apapun bisa. Kami siap sudah. Berarti mereka berdua ini dutanya SD Nurul Mannan ya? Bisa dikatakan seperti itu. Iya nih, dutanya nih. Waduh, bangga sekali pasti ya. Bulan lalu full ya kita ya. Full dari Januari. Lombanya ya Pak? Lombanya full sampai ke awal Februari tadi. Wow. Luar biasa. Itu kalau saya gimana cara bagi waktunya gitu ya. Kan pasti udah kepikir tuh ya namanya anak-anak ya. Tapi ternyata mereka bisa gitu ya. Seperti akhir bulan lalu itu kami juga tidak nyangka ikut lomba literasi dan numerasi di Surabaya. Online dulu Mbak, penyisiannya online. Ya udah deh, yang penting ikut saja. Coba gitu ya. Coba aja siapa tahu katanya. Tanggal 26 pengumuman pagi, tanggal 26 pagi. Kok lulus semua keempatnya ternyata bukan abal-abal gitu. Lulus semua. Dadakan diangkat ke Surabaya tanggal 27. Tanggal 28-nya ditunggu lomba itu lagi, Lambda itu tanggal 28. Padat sekali jadwal kalian. Oke, baik pendengar. Ini pasti juga penasaran sama adik cantik yang satu ini nih ya. Yang ternyata hobi menghitung katanya nih. Betul ya, hobi menghitung ya. Dari sekian pelajaran memang paling hobinya matematika ya? Iya. Matematika. Itu kalau Mbak Silka sendiri bagi waktunya seperti apa sih? Dari sekolah, bimbel, madrasah. Ini seperti apa? Ngaji? Bisa ya bagi waktunya ya? Main drum band, keyboard band. Oh wow. Bisa ya bagi waktunya ya? Bisa. Bisa gitu, harus semangat gitu. Kalau berarti kan belajarnya ini di sekolah dan di rumah ya? Iya. Ini kalau orang tuanya Mbak Silka ini pasti mendukung ya? Pasti mendukung Mbak Silka sepenuhnya gitu ya untuk berprestasi ya. Senang tapi ya? Senang banget ya? Walaupun sibuk senang banget ya? Iya. Kadang ibunya mereka ini ikut Mbak. Oh ya? Kalau Mbak ikut, suruh ikut. Itu ya juga yang bikin motivasi. Ya Mbak Silka, kalau misalnya orang tua ikut sama orang tua nggak ikut pada waktu lomba, bedanya gimana sih perasaannya Mbak Silka? Lebih baik ikut atau nggak ikut nih orang tua? Kalau pas lomba? Sama aja ikut nggak apa-apa, nggak ikut nggak apa-apa. Wah udah tangguh nih berarti. Udah tangguh nih Mbak Silka nih ya. Jadi kalau saya memang lebih ini kan kami punya grup dengan orang tua itu yang memang dikirim untuk khusus lomba ini ikut ibu-ibu ikut biar anaknya tambah semangat gitu ya. Memang kalau dilihat orang tua kita jadi punya motivasi ya. Soalnya kan doa dan semangatnya itu ada di orang tua sebenarnya. Kalau saya sebagai guru hanya sebagai pembimbing. Iya. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya nih ya Mbak Silka dulu ya. Kalau misalnya ketika lomba ya, ternyata nggak menang nih, ternyata nggak masuk nominasi nih, kira-kira gimana perasaannya Mbak Silka? Nggak apa-apa. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Dicoba lagi tahun depan. Iya. Gitu ya. Pernah berpikir gini nggak? Aduh sedih gitu. Ketika saya nggak dapat juara, targetnya juara, pernah gitu nggak? Iya. Pernah. Terus? Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Kalau Farel gimana? Kalau misalnya ketika sudah kayaknya saya juara nih, ternyata nggak juara, gagal gimana nih? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah gitu ya? Nggak masalah. Oke, nah ini pentingnya mental gitu Pak ya? Pentingnya jadi mental kan tanding. Memang sebelum bertanding kan memang kami doktrin Yeah. seperti ini.
kalian mau menang nggak apa-apa, nggak menang juga nggak masalah. Yang penting kalian berjuang sendiri di situ. Saya cuma ada di luar mengantar, tugas saya cuma mengantar. Jadi anak-anak ini sudah, menurut saya sudah mental baja adik kelasnya juga seperti itu kok. Jadi memang menang itu bonus gitu ya? Iya. Betul ya? Iya. Bonusnya dari orang tua ada kalau menang? Oh ada. Hah? Dari orang tua ada Kak? Ada. Oh nanti ada ya? Jajannya banyak langsung. Betul ya. Kalau Mbak Silka apa nih? Biasanya yang paling diingat, yang paling disukai bonus apa dari orang tua nih, dari mama papa nih? Kalau juara misalnya, kan sudah dapat hadiah ya dari ini ya, dari sekolah ya. Terus dari orang tua biasanya dapat hadiah juga nggak? Uang saku ditambahin. Uang saku ditambah. Kalau Farel? Kadang kalau mau apa dia beli. Diturutin gitu ya. Oke, jadi itu salah satu akses anak untuk meminta sesuatu dengan ngasih prestasi gitu Pak ya. Benar. Oke, nanti aku tak gitu juga deh. Oke, baik pendengar, sebelum kita ngobrol-ngobrol lanjut ya, masih di Ngulik, pastikan Anda masih stay tune, kita jeda sejenak di Programa 1 RRI Sumeneb.net. Ngulik Sumeneb siang ini. Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya? Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi. Suara indah, drama penuh cinta, drama jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia.
langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Ngulik Sumeneb siang ini. Baik pendengar, masih bersama saya Gita Ayu di Ngulik ya, dan kita masih dengan 3 narasumber kita. Masih semangat ya? Masih. Masih semangat nih pendengar. Semoga Anda juga di rumah masih semangat juga dengerin kami ya di Ngulik ini. Dan tadi kita juga sempat membahas mengenai mental ya Pak ya. Ya, mental. Mental yang dihadapi anak-anak ketika misalnya apa yang didapatkan tidak sesuai ekspektasi gitu. Nah, pernah nggak Mbak Silka ketika mengerjakan matematika nih ya, kemudian tidak ada jawabannya gitu. Jadi kesulitan pada saat mengerjakan satu soal, menyelesaikan satu soal. Biasanya seperti apa nih? Di skip, dilanjut ke nomor yang lain atau bagaimana nih biasanya? Dilanjut ke nomor yang lain. Dilanjut ke yang nomor yang lain. Kemudian akan dikerjakan lagi nanti gitu. Enggak, Iya. kadang kalau memang sulit enggak. Saya memang kalau lomba kan kalau jawaban benar bernilai, kalau jawaban salah minus, minus tidak dijawab nol. Iya. Mending nggak tidak jawab aja. Kalau saya memang mengingatkan sama anak-anak, ketika kalian tidak bisa menjawab, sudah biarkan saja. Biar nggak ada nilai yang berkurang. Oke. Pada saat misalnya ketika sudah dihitung panjang lebar tidak ada jawaban yang match ya, tidak ada jawaban yang sama. Perasaannya gimana? Deg-degan atau gimana? Panik nggak? Panik. Panik gitu. Wah gitu. Udah waktu banyak kebuang nggak ada jawabannya gitu ya. Panik ya. Iya. Itu kalau panik langsung geser ke nomor selanjutnya ya. Iya. Pernah nggak dapat pengalaman yang lebih sering nggak nemu jawabannya di lomba yang mana tuh? Pernah nggak? Pernah. Di mana? Lomba mana? Pada satu lomba di mana tuh? Di lomba Yang OSN kayaknya, ya. Iya. OSN yang kecamatan ya. betul. Kayaknya, soalnya nilainya rendah, tapi dia juara 1 gitu loh. Itu ya betul. Sulit Iya. katanya memang. Jadi justru yang di kecamatan yang Yang di sulit kecamatan. ya. Jadi banyak nggak ini ya, banyak nilai yang nggak sesuai gitu ya. Iya. Kalau olimpiade yang lainnya tingkat Madura ataupun biasa nilainya masih tinggi anak-anak ini. Gimana itu sistemnya ya? Kok jadi yang di kecamatan yang lebih susah? Justru waktu itu saya ingat nilainya Silka ini 32, berapa gitu. Tapi dia juara 1 gitu. Itu sudah paling terbaik gitu paling ya. terbaik. Yang IPA pun juga seperti itu. Di sulit. Gapura ya waktu itu ya. Oke, itu pressure awal dari situ justru dari Iya. kecamatan pressure awalnya. Silka justru ikut lomba-lomba ini dari bimbing saya ini dimulai dari OSN tingkat kecamatan tahun lalu kalau Silka. Karena memang Silka ini fokus di madrasah waktu itu. Kalau nggak salah ya Sil ya, di madrasah sama di sekolah saja Silka. Jadi ketika OSN tingkat kecamatan saya bingung nih mau siapa yang mau dipilih, harus kelas 4 dan kelas 5. Kelas 4 1 anak, kelas 5 1 anak. Kelas 4 sudah nemu nih. Yang temannya Silka. Yang ini yang satunya siapa? Akhirnya saya minta telepon ibunya Silka, tak telepon sama saya. Bu, Silkanya mau saya ikutkan lomba matematika, tapi nanti pulang sekolah agak siangan. Silka karena akan dibimbing lah 1 jam katanya. Oh ya Pak, enggak apa-apa. Saya terutama enggak begitu menargetkan untuk juara waktu itu. Yang penting ikut. Kalau IPA kan memang unggulannya, memang kami unggulannya IPA. Siswa itu ternyata keduanya masuk sama-sama juara 1 Sama-sama gitu. juara 1. Mewakili Kecamatan Gapura ke kabupaten. Wah. Ternyata dari awal-awal Ketidaksengajaan.
Dari tadi banyak nggak sengajanya ya Pak ya? Iya, kalau yang Silka ini memang tidak sengaja memang. Akhirnya setelah tahu bakatnya di situ ya sudah tak ikutkan terus sama saya. Oke, baik. Kalau Farel nih puisi ya. Farel kan puisi itu ngadepin orang banyak gitu ya. Ya kan? Kamu berdiri melihat penonton, audiens dan kamu membacakan puisi. Itu perasaanmu ketika lihat orang banyak sebanyak itu menyaksikan kamu berpuisi. Ini gimana sih perasaannya Farel? Kadang deg-degan. Kadang deg-degan. Kalau deg-degan gitu pas harus tampil gimana perasaan? Biasanya gimana? Udah jalanin aja. Jalanin aja gitu ya. Tapi rata-rata memang deg-degan ya. Iya. Iya kebayang Pak ya. Kita aja kadang demam panggung ya. Apalagi anak-anak. Apalagi anak-anak. Mana lagi moodnya kan kadang anak-anak itu kita kan tantangan terbesarnya itu moodnya anak-anak. Ketika sudah nggak mood jangan dipaksa anak-anak. Kita tunda aja dulu latihannya atau bimbingannya. Tapi kalau lomba harus mood ya. Harus mood mau tidak mau. Mau nggak mau. Habis dari Surabaya malam Minggu jam 12 malam nyampe. Besok paginya harus ini ya tampil jam 5 kita berangkat lagi ke Pamekasan. Itu kalau saya sudah nggak mood tuh. Kecuali disogok makanan enak ya. Alhamdulillah anak-anak ini masih bisa main-main masih gitu ya. Itu gurunya yang tepar. yang ya. Itu kebayang gitu Pak ya, capeknya gitu Capeknya ya. ya. Oke, kalau Farel coba kasih tips gitu ya. Seperti apa? Kamu kan banyak nih juara-juara menjuarai puisi. Biasanya pada saat kamu membacakan puisi, itu tipsnya seperti apa sih? Kok kamu sering juara? Ya baca sambil Nada, menghayati gitu ya. Iya, Jadi kamu harus tahu apa makna dari puisi itu mungkin sebelumnya ya. Iya. Ada yang memang seperti itu, tapi ada juga lomba ya Farel ya. Kita langsung dapat teksnya ketika hari Oh itu gitu. juga. Iya. Pernah Farel? Pernah. Jadi itu dikasih waktu baca berapa menit cuman gitu ya? Langsung waktu di panggung. Seret. Nah itu gimana? Waktu kayak gitu kamu gimana tuh? Nadanya kayak gimana? Pesannya kayak gimana tuh? Coba ceritain deh. Ya pas di atas panggung Lihat judulnya apa gitu. Langsung baca ya? Iya. Langsung. Iya kadang ada seperti itu lomba. Memang kita ada yang memang langsung, ada yang memang sudah beberapa awalnya diberi teks untuk pilihan, ini enggak langsung pilihan panitia ini. Waduh gitu kan. Iya. Karena kan artikulasi itu penting ya Farel ya. Caranya baca A I U E U-nya gitu ya Farel ya. Pas waktu teksnya tiba-tiba dikasih kan bingung gitu ya. Tapi Farel bisa ya? Bisa. Itu mental lagi tuh ya Pak ya. Menurut saya lebih fair yang seperti ini Mbak memang daripada latihan di rumah kan seperti itu. Jadi anak tidak kalau ini kan memang kalau latihan di sebelumnya kan memang sudah dibentuk. Sudah dibentuk ini harus seperti ini. Ya, nadanya ini, juga caranya. Iya kan. Kalau yang seperti itu langsung seperti itu kan memang sudah biar anak-anak yang berekspresi sendiri. Itu juara nggak waktu itu? Juara 2. Wow, standing ovation nih saya. Sambil berdiri. Keren Farel nih ternyata ya. Dan ini pendengar katanya mereka berdua ini juga ikut ini ya, drum band ya. Drum band ekskulnya. Ekskulnya drum band gitu ya. Dan dilombakan juga nggak? Dilombakan. Pernah ya. Pernah. Bagian apa? Silka bagian apa nih di drum band? Keyboard. Wah, keren. Oh iya pendengar, katanya Silka juga bisa nyanyi ternyata ya. Bisa. Mau nyanyi? Ini ya? Enggak. Oke. Main keyboard bisa, nyanyi juga. Bisa. Kalau Farel bagian apa di drum band? Senar. Ya. Ternyata memang selain juga akademis Pak ya, ini juga dari sisi musikalitas juga mereka terus dilatih gitu Pak ya. Lomba masih satu kali ya lomba ya masih kalau drum band tingkat kabupaten masih ikut satu kali kami. Terus kebanyakan diundang nih anak-anak ini diundang di Gapura. Oh gitu ya. Di Batang-Batang gitu. Ini kan kelas 6 nih ya, sudah kelas 6 ya. Sebentar lagi mereka lulus gitu kan ke SMP. Nah, seperti apa dari ini ya, manajemen Nurul Manan sendiri, SD Nurul Manan untuk mencari generasi mereka continue gitu prestasinya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal kan setelah dilakukan talent mapping ini kan sudah terkumpul nih dari kelas 3 sampai kelas 6. Jadi yang memang yang kelas 6 ini yang siap tempur memang khusus banget. Nah, kalau yang adik-adik kelasnya 3, 4, 5 ini memang ketika hadir dijadwalkan untuk bimbel. Kami memang sudah ada bibit-bibitnya sudah siap sudah. Sudah siap panen ya? Sudah siap panen lagi.
Jadi awalnya yang memang dari kelas mau masuk kelas 1 mereka kosong gitu kan. Kosong, Itu kan ya. awalnya kosong, Pak, Kosong, ya. kosong. Kemudian diisi dengan Mereka gitu. dengan juga dukungan dari ini ya guru-guru SD Nurul Manan, kemudian mapping tadi gitu ya. Kemudian ini tinggal di bibitnya udah tinggal panen gitu ya. Dan beruntungnya kami selain memang kepala sekolah dan teman-teman juga wali murid yang mendukung, yayasan juga mendukung penuh. Oke. Jadi kegiatan apapun, mau ikut apapun, misalkan nih di sekolah sudah tidak ada dana lagi nih, maksudnya sudah dana kas sudah tipis, boleh nih telepon ketua yayasan, silakan ikut. Oke. Langsung. Memang semua sistem itu harus berfungsi gitu Pak ya. Jadi kami memang didukung, anak-anak ini memang sangat sudah diwadahi oleh ketua yayasan, entah di CSD-nya, di bimbelnya, semuanya kami memang diwadahi seperti talent mapping. Kalau bayar kan mahal, Mbak. Iya. Tapi anak-anak ini digratiskan sama ketua yayasan. Seneng nggak sekolah di SD Nurul Manan nih? Senang. Berarti nggak usah lulus ya kalau seneng. Kan masih ada SMP-nya. SMP-nya ada, SMA-nya ada? SMA nggak ada. SMA nggak ada. Masih ketemu saya lagi di SMP. Tapi nggak bosen kan sama Pak Beni? Enggak. Oke, baik pendengar, kita sudah hampir di penghujung acara ya, penghujung obrolan ngulik kita. Pernah nggak Pak Beni? Jadi ketika misalnya dalam satu periode begitu ya, ada beberapa lomba yang memang yang ditargetkan juara tidak juara. Apakah pernah ada semacam evaluasi begitu Pak dari manajemen? Ini kenapa nih kok yang biasanya juara nggak juara? Ini seperti apa Pak? Memang setelah Olimpiade, setelah mengikuti suatu perlombaan, anak-anak ini memang dievaluasi. Terutama kami sebagai pembimbing dievaluasi kan. Sesama pembimbing, misalkan saya di matematika, Pak Zaki di IPA, kami ngumpul. Apa nih kendalanya? Sebelum itu anak-anak ditanya soal dengan kisi-kisi itu tidak sama. Okay. Itu jadi kendala. Jadi ketika memang mau lomba kita sudah tidak terpaku sama kisi-kisi yang dari panitia. Jadi kami sudah punya kisi-kisi sendiri. Oh, ini loh yang akan kami berikan ke anak-anak. Itu kami terus tambah kisi-kisinya aja. Betul. Dan juga mentalnya anak-anak yang kami perbaiki terus seperti itu. Jadi dari manajemennya kami itu tetap kisi-kisi dan materi kami sendiri yang buat untuk diberikan ke anak-anak. Jadi ketika lomba anak-anak sudah siap ke materi apapun. Jadi tidak terpaku sama kisi-kisi yang dari panitia. Kadang kan kisi-kisinya ini misalkan bilangan cacah nih. Bilangan cacah itu apa saja. Kadang yang kami ajarkan misalkan dari panitia bilangan cacah dari bilangan 0 sampai bilangan 500, ternyata ada yang sampai jutaan seperti itu. Jadi kami memang sudah tidak terpaku ke situ, setiap bimbingan sudah diberikan semuanya. Oke. Karena ini ya khawatir hampir kembali seperti yang Silka tadi yang ke OSN tingkat kecamatan itu. Justru di luar prediksi gitu ya. Oke, baik. Jadi memang evaluasi terus-menerus selalu dilakukan, Pak. Ayo, siapa yang mau saya tanya duluan nih? Sama-sama noleh gitu. Oke, Farel dulu. Cita-citanya apa nih? Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Yakin saya pertanyaan terakhir. Cita-citanya apa? Menjadi pemain bola. Hah? Jadi pemain bola. Nah itu. Kamu juara lomba puisi. Kemudian apa tadi? PAI. Kemudian IPA. Cita-citanya kok nggak sinkron nih? Kok jadi suka pengen jadi pemain bola? Suka juga ya sama hobinya. Ikut futsal juga ini di sekolah. Jadi kalau kamu penat belajar gitu terus main bola gitu ya? Iya betul ya? Enggak. Kalau main bola setiap hari Jumat kalau di sekolah ini ada memang. Siapa nih ini pemain bola favorit player? Cristiano Ronaldo. Pengen jadi Cristiano Ronaldo ya? Amin. Berarti Faril Ronaldo. Oke, kalau Silka apa cita-citanya nih? Pengen jadi guru. Pengen jadi guru kayak Pak Beni? Guru apa? Matematika. Guru mungkin. matematika di Nurul Manan juga? Boleh. Boleh ya. Boleh, berarti ini noted untuk ketua yayasan nih. Nanti kalau sudah lulus kuliah silakan nih, ditarik ya. Karena kan ini putra daerah gitu ya. Iya benar, dan gurunya mau pensiun. Ah itu. Oke, baik. Terakhir Pak Beni, yang karena kan yang memang penting untuk mencetak prestasi untuk anak-anak ya, itu
bagaimana seorang guru bisa menjadi figur yang baik dan selalu memotivasi, tidak hanya dari segi anak-anak gitu ya, tapi juga orang tua. Ini semacam poin apa begitu yang selalu menjadi pegangan Pak Beni sampai juga sudah bisa menelurkan beberapa prestasi di Nurul Manan? Silakan. Kalau saya itu yang utama itu komunikasi dengan wali murid dulu. Yang saya eratkan itu seperti itu. Jadi ketika nanti Pak di sekolah saya akan ngajar seperti ini. Nanti kalau di rumah anaknya seperti ini, boleh deh di ini. Jadi mereka juga semua wali murid, oh ya Pak, nanti kami fokuskan anak kami seperti itu. Tapi kami minta tolong. Jadi ketika sudah mereka di sekolah sudah dipasarkan penuh kepada saya, mau itu apa kan. Kadang anak-anak ini memang saya bentak kalau memang ini maksudnya tidak fokus semangat ya, tidak fokus, berarti saya bentak juga anak-anak. Ketika itu jadi memang bentakan juga bukan bentakan karena benci, bukan. Karena ingin memotivasi mereka aja biar lebih semangat. Jadi yang poin pentingnya buat saya komunikasi yang penting. Untuk memotivasi Pak Beni sendiri gimana? Kalau saya karena itu sulit kadang Pak ya, motivasi diri sendiri. Kalau saya kan memang orangnya santai Mbak. Oh, oke. Santai kan. Kalau saya santai, saya menikmati, sering menikmati sama momennya sama mereka. Saya kadang memang sama keluarga sini kan memang berkurang jamnya. Ya, jadi menikmati kebersamaan dengan mereka juga. Jadi ketika ngajar mereka itu sudah seperti bermain apa semuanya sudah dilakukan. Jadi dia terlalu fokus ke materi sambil bermain anak-anak. Oke, jadi intinya Pak Beni ini mencintai pekerjaannya ya. Iya. Itulah pendengar poin pentingnya kalau kita cinta pekerjaan, nanti apa yang dihasilkan dari pekerjaan itu pasti outputnya baik Pak ya. Iya benar. Oke, baik pendengar, dan tuntas sudah kebersamaan kita di Ngulik pada siang hari ini. Terima kasih Pak Beni. Sama-sama. Terima kasih Farel, Silka. Sama-sama. Besok kesini lagi ya. Insya Allah. Nyanyi dan puisi tapi ya. Iya. Ya, harus bawa oleh-oleh nih. Harus nyanyi, satunya puisi gitu ya. Puisi, iya benar. Oke, baik pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita. Saya Gita Ayu pamit undur diri dari Ngulik edisi hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngulik Sumeneb siang ini.